Assalamualaikum, saudaraku semua. Saya seneng ternyata ya masih banyak warga bangsa ini yang peduli tentang bangsanya, termasuk saudara kita dari NTT, walaupun berbeda keyakinan dengan kita, tapi begitu kebangsaannya disenggol oleh Imam Mungil. Sekarang ada julukan lagi, Imam Monyet, Imam Beruk. Saudara kita dari wilayah timur NTT dengan penuh semangat ikut cawe-cawe dalam hal masalah kebangsaan ini. Pokoknya kalau sudah masalah kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, berbangsa satu, berbahasa satu, dalam rangkaian Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai macam budayanya, satu kali ada yang nyenggol, spirit kebangsaan akan muncul. Dari Dayak sudah muncul, dari NTT muncul, dari Tatar Pasundan muncul, menanggapi apa yang disampaikan Rizik Syihab. Karena maaf Pak Rizik, mukibin Anda ini kan nalarnya cetek, jadi dia gampang terprovokasi oleh Anda. Padahal Anda menyampaikan untuk perang dengan Laskar Monyet, tapi mukibin Anda kan enggak pergi ke hutan atau enggak pergi kebun binatang perang sama monyet. Mukibin Anda nantang-nantang perang. Ya kan? Terus kami yang punya akal dan pikiran yang waras meladeni, yo nanti dulu lah, kita pakai nalar yang sehat. Bangsa ini didirikan sudah dengan pertumpahan darah para pejuang. Jadi sudah cukuplah disiram darah. Jangan sampai disiram darah anak-anak negeri lagi hanya karena Anda. Tapi kalau memang Anda, wahai Rizik, dengan klanmu Ba'alwi benar-benar menantang perang kepada kami, sejengkal pun kami tidak akan mundur. Anda lihat bagaimana anak-anak bangsa mulai bangkit menanggapi Anda. Salah satunya yang dari NTT ini. Mari kita lihat, kalau berani tanggapi Rizik, dan terang, jangan disomirkan. Siapa yang gue tantang perang itu jelas gitu loh. Kalau memang monyet ya peranglah sama monyet. Kalau nantang perang kami pribumi ya bilang kami tantang Anda gitu. Jadi yang jelas, mari kita saksikan bagaimana gelora semangat kebangsaan daripada sahabat kita yang dari NTT ini. Selamat menyimak, semoga menjadi spirit bagi para warga pribumi Nusantara. Jangan sampai Anda menjadi jongos budak-budaknya orang-orang zaman yang mencium. Selamat menyimak. Jadikan spirit. Saya non muslim, tapi ini bukan bicara agama lagi. Ini bicara tentang Nusantara. Bicara tentang satu kaum yang besar di muka bumi ini. Jadi ketika ada yang membangun narasi menabuh genderang perang, itu sudah tidak lagi bicara agama. Itu ancaman terhadap kaum Nusantara. Dan orang-orang Nusantara, apapun agamanya, yang mencintai tanah tumpah darah ini harus bangkit, harus bereaksi melawan itu. Tidak bisa kita diamkan, tidak bisa kita biarkan. Jadi kalau Habib Rizik di sana menyerukan asa golok, menabuh genderang perang, kaum Nusantara harus bangkit melawan itu. Apapun agamamu, bangkit lawan itu. Sebuah pelecehan yang tidak bisa kita diamkan, tidak bisa kita biarkan, tidak bisa kita anggap
biasa-biasa saja. Tidak bisa kita maklumi begitu saja. Nah, kemudian seruan Habib Rizik itu mulai disambung sebarluaskan oleh oknum-oknum Habib yang lainnya. Oke, saya juga mau sampaikan kepada saudara-saudara sebangsa setanah air, kaum Nusantara, bangkit! Mari kita bersatu, tunjukkan bahwa kita adalah satu. Apapun suku, ras, agama kita adalah satu, kita adalah kaum Nusantara. Bangkit lawan! Kita mencintai kalian, kita menghormati kalian, kita memuliakan kalian. Itu bukan berarti kalian boleh melecehkan tanah tumpah darah ini. Bukan berarti kalian boleh melecehkan Ibu Pertiwi ini. Ini tanah kami, ini ibu kami. Wajib hukumnya kami jaga. Coba-coba menginjak Ibu Pertiwi ini berhadapan dengan kami. Bukan lagi bicara soal agama, ini bicara tentang harga diri suatu kaum yang harus kami pertahankan. Ini bukan yang pertama. Jadi saya minta dengan hormat pemerintah, Presiden Jenderal Prabowo Subianto, aparat TNI Polri, tegas, manusia ini sudah tidak layak hidup di Nusantara. Deportasi segera, pulangkan dia ke Yaman sana. Kalau kerjanya itu hanya menghasut, mengadu domba, membenturkan anak bangsa Indonesia dengan sesama saudaranya, tidak layak manusia ini. Negara harus tegas, negara tidak boleh diamkan. Bekukan dia, tidak boleh berceramah lagi. Kasih ultimatum. Kalau sampai ada ceramah-ceramah lagi yang menghasut, orang ini langsung dijeblosin ke penjara. Penjara seumur hidup. Capek-capek leluhur kita, para pahlawan bangsa ini berjuang memerdekakan bangsa ini. Mereka berjuang memerdekakan bangsa ini di bawah satu sumpah, sumpah pemuda. Satu tumpah darah tanah air Indonesia, satu bangsa-bangsa Indonesia, satu bahasa persatuan bangsa Indonesia. Para pahlawan bangsa, para pendahulu bangsa ini berjuang di bawah sumpah itu. Jangan itu kemudian diinjak-injak, dilecehkan oleh siapapun dia. Nah, ini hanya seorang Habib Rizik. Apa jasa Habib Rizik untuk bangsa ini? Dan saya minta kepada pemerintah, kepada aparat ini, tegas terhadap manusia ini. Kalau ada lagi ceramahnya isinya provokasi, hasutan, memecah belah, membenturkan masyarakat ini dengan sesama saudaranya, kaum Nusantara, bekukan dia, deportasi, kirim dia ke Yaman sana, biarkan dia hidup di sana. Jangan memecah belah bangsa ini. Capek-capek leluhur bangsa kita ini berjuang untuk bangsa Indonesia ini berdaulat menjadi sebuah negara. Jangan dirusak, jangan dikencingi. Enggak, sedikit-sedikit asa golok. Saya akan bikin pasukan. Ayo kita perang. Peranglah dengan nenek moyangmu di Yaman Arab sana. Sekali lagi, si Habib Rizik ini ya, entah keturunan Nabi atau keturunan si Pitung, sekali lagi ngomong perang. Saya minta seluruh kaum Nusantara ini bangkit, robek mulutnya. Kembali lagi saja saudara-saudara sebangsa setanah air, mari sama-sama kita bersuara untuk pemerintah ini agar lebih tegas. Aparat TNI Polri kita agar lebih tegas menertibkan dan mendisiplinkan mimbar-mimbar agama, agama apapun juga. Ya, entah itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, mimbar agama apapun juga. Kalau yang berdiri di sana menyampaikan ceramahnya isinya provokasi, bekukan, larang. Anda tidak layak berceramah. Ketika ceramah-ceramah menciderai Bhinneka Tunggal Ika, ceramah-ceramah menciderai persatuan dan kesatuan bangsa, ceramah-ceramah hasutan mengadu domba, itu bukan penceramah, itu iblis itu. Seperti yang saya sampaikan di awal, terkhususnya buat kelompok-kelompok masyarakat tertentu, saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang diistilahkan mukhibin, pencinta para habaib, itu hak pribadi kita, oke? Hak pribadi saudara-saudara, silahkan. Tapi ingat baik-baik, mencintai seseorang itu tidak harus
membuat saudara-saudara membolehkan orang yang saudara-saudara cintai itu melecehkan ibu saudara. Itu maksud saya. Ini Indonesia, bangsa kita, ibu pertiwi, ini ibu kita bersama. Mencintai seseorang, mencintai kaum Balawi tidak harus membuat kita membiarkan ini orang-orang melecehkan ibu kita. Itu maksud saya. Yang kedua, pemerintah diharap tegas. Disiplinkan ini. Para penceramah Nusantara juga penting didisiplinkan yang sudah mulai keracunan dengan gaya para Habib Balawi ini. Tertibkan. Mimbar-mimbar ceramah agama tertibkan. Ya, supaya bangsa ini tidak kehilangan jati dirinya. Bangsa ini punya adab, punya moral, punya toto kromo. Harus kita jaga, harus kita pelestarikan bersama-sama. Harus kita peliharain. Itu maksud saya, maksud tujuan saya. Sehingga anak-anak dan cucu-cucu kita di masa depan tetap berdiri sebagai bangsa yang punya jati diri, punya kejelasan jati diri. Bahwa mereka adalah kaum Nusantara. Jelas. Saya pikir demikian. Saya Kristianto Yanoni, sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om santi santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam NKRI. Demikian pemirsa semua, bagaimana semangat dan spirit yang digaungkan, disuarakan dari saudara kita wilayah timur, Bang Oni. Mudah-mudahan akan menjadi spirit bagi kita semua untuk menjadi sebuah bangsa yang besar, bangsa yang berpedoman Pancasila, yang di dalamnya ada Bhinneka Tunggal Ika dan Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, bangsa besar, bangsa Indonesia. Ingat, agar kita jangan dibikin main-main oleh orang-orang oknum-oknum dari mana saja yang tidak bertanggung jawab. Maka kita mesti bangkitkan semangat kebangsaan kita, bangkitkan semangat NKRI harga mati. Selamat berjuang, mudah-mudahan akan muncul lagi pejuang-pejuang dari seluruh Nusantara ini. Salam makawaras, salam sebersahabatan, salam sumadulur, salawase. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.